Hati-hati dengan fake mentor. Orang yang pura-pura jadi mentor yang seakan-akan ingin menolong elu, tapi tujuan utamanya adalah ingin menipu elu. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Belum lama ini gue kan diundang sama Minutes of Manager ya, itu komunitas para manajer. Mereka ngadain Manager Fest dan kebetulan gue dikasih sesi. Ada satu sesi itu pertanyaannya menurut gue menarik banget. Perlukah kita mentor untuk karir kita? Pertanyaan yang agak-agak tricky sebenarnya kalau menurut gue ya. Mentor perlu atau enggak? Gue bilang tergantung. Tergantung dari tujuan lu, goalsnya lu apa dulu nih. Karena hati-hati dengan adanya fake mentor. Jangan sampai lu salah pilih mentor. Karena ternyata di luar sana ada orang-orang yang mereka mengklaim dirinya sebagai mentor. Bisa ngajarin lu, bisa ngembangin karir lu, bisa ngembangin skill lu. Tapi ternyata itu cuman ingin mengeruk uang lu doang. Ingin menipu lu. Pas lagi pertanyaan itu muncul, belum lama juga ada kejadian nih yang sempat rame di Instagram. Hotman Paris, Bang Hotman, dia itu ngepost di Instagram dia. Jadi di postingan dia itu ada satu gambarnya itu ada menjadi seorang pembicara di KTT ASEAN. Nah, di situ di postingannya itu dia tulis, KTT ASEAN, apa panitia KTT ASEAN tahu gimana reality nasib bisnis dia? Apakah omong di medsos dan KTT ASEAN sama dengan reality? Kenapa Pemda dan BUMN tidak bersuara? Mirip motivator yang suka sebut super. Nah, kenapa Bang Hotman mempertanyakan ini? Kenapa dia mengkritik keras terhadap hal ini? Karena ternyata belum lama ini juga ada kasus di mana tuh perusahaan, ini gue kutip dari CNBC Indonesia ya, beritanya, perusahaan hotel dan golf diputus PKPU. Ya, gue bacain ya. Gugatan PKPU PT Tata Mulia Nusantara Indonesia selaku kontraktor pembangunan struktur maupun arsitektur atau finishing hotel Shangri-La Resort dan Spa The Match Nusa Dua Bali kepada PT Narendra Interpacific Indonesia milik selaku pengembang dikabulkan Pengadilan Niaga Surabaya Selasa 29 Agustus 2023. Perusahaan ini juga yang mengoperasikan Bali Nusa Dua Golf. Ya benar, perusahaan manajemen Bali Nusa Dua Golf MAJ telah diputus PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Atas gugatan PKPU, kuasa hukum penggugat, ujar Frank Alexander Hutapea, kuasa hukum PT Tata Mulia Nusantara Indah kepada CNBC Indonesia. Menurut Frank, proses selanjutnya adalah pendaftaran tagihan dari para kreditur seperti pemilik tanah untuk lapangan golf, Pemda Bali, dan Indonesia Tourism Development Corporation. Dan nanti akan dinilai berapa nilai total nilai utang yang dimiliki oleh Narendra Interpacific Indonesia. Jadi pada intinya adalah perusahaan PT Narendra Interpacific Indonesia ini nih yang milik ini ngutang dan nggak bayar. Sebelumnya, Tata Mulia Nusantara Indah mengaku memiliki piutang terhadap Narendra Interpacific Indonesia atas honor kontraktor senilai 76,664 miliar yang belum dibayarkan. Hotel Shangri-La Resort dan Spa The Nusa Dua sendiri dibangun di atas tanah Bali National Golf Nusa Dua milik yang disewa dari ITDC. Selain itu, tercatat sebagai Presiden Komisaris PT Narendra Interpacific Indonesia. Tercatat dan bertanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama antara Tata Mulia dan Narendra. Frank mengungkapkan Narendra sendiri sudah menunggak utang honor kontraktor sejak 31 Desember 2018. Kurang lebih udah 5 tahun nih. Dan hingga saat ini tidak ada pelunasan yang dilakukan serta selalu menghindar ketika diajak bertemu.
Nah, ketika berita ini naik nih ya, dan kemarin ketika gue mendapatkan pertanyaan itu, gue ya karena ini juga berita masih baru, gue langsung kepikiran gitu tentang berita ini. Karena kenapa? Ternyata gue menemukan banyak orang-orang yang gue kenal itu ternyata mengidolakan sosok, entah mereka menganggapnya sebagai idola kah, atau sebagai panutan kah, atau sebagai mentor, yang of course ketika membaca atau mendengar berita ini jadi bertanya-tanya gitu. Ada juga yang kecewa, ada juga yang jadi kok sosoknya kelihatannya bagus, personanya bagus, positif, memotivasi, menginspirasi, tapi kok ternyata melakukan, ya ini bisa dibilang kan adalah ini ya, ada pelanggaran di sini karena dia tidak mau membayar kewajiban dia yang tadi 76 miliar lebih itu. Kok gitu kan, jadi pertanyaan kan. Nah, ini baru di level dimana ada orang yang kita kagumi, ternyata kok apa yang dia lakukan, apa yang actionnya dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan somehow kita pasti juga akan pernah mengalami hal-hal kayak begitu. Kita suka banget sama satu sosok, kita mengidolakan dia, kita terinspirasi dari apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Ya, pokoknya ini orang secara personal branding itu keren banget. Tapi somehow ternyata nggak semuanya itu seindah atau sebagus apa yang dia tunjukkan di media. Nah, di gue lagi cari nih pengertian sendiri tentang mentor ya, mentor di ini gue lagi lihat nih di KBBI. Mentor itu di KBBI disebutnya pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah mentorship. Mentorship berakar dari kata mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Secara istilah ditemukan banyak sekali definisi terhadap kata mentoring. Tercatat hingga tahun 2007 ada lebih dari 50 definisi yang menggambarkan makna dari mentoring. Dalam buku karya Gen Rosalim yang berjudul Effective Coaching, ia memaknai mentoring sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Orang yang melakukan kegiatan mentoring disebut dengan mentor, sedangkan orang-orang yang dimentor itu disebut mentee. Nah, permasalahannya adalah gini. Di sini tadi yang perlu kita garis bawahi adalah sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Nah, of course berarti di sini ada kompetensi, ada expertise, ada memang ilmu yang orang ini jago banget sampai akhirnya dia bisa membagikan atau dia share ke orang lain. Nah, pertanyaannya adalah ternyata banyak mentor-mentor itu tuh tidak punya kompetensi seperti yang dia bikin personanya. Jadi ternyata dia tuh nggak sejago itu. Ada yang membranding dirinya sebagai financial coach atau apapun itu lah ya, jago di financial, tapi ternyata tuh dia tidak punya sertifikasi. Ternyata dia tuh tidak sejago itu. Keuangan dia juga kacau balau, tapi ya dia sudah membranding dirinya sebagai seorang financial planner atau financial coach. Ya jadinya seakan-akan dia tuh jago banget finansialnya. Nah, lalu juga ditambah dengan adanya fenomena sosial media ini, orang tuh begitu gampang menjadi siapapun yang dia mau. Ada problem lagi nih. Problemnya adalah yang dia omongin itu, kesuksesan yang dia punya itu dibungkus dengan kekayaan lifestyle dia yang seakan-akan dia tuh memang udah sukses banget dan tajir banget ya. Salah satu ciri khasnya adalah mobil mewah, Ferrari, McLaren, arloji yang ya minimal Rolex lah ya. Nah, tapi kadang yang perlu lu ketahui juga, nggak semuanya ternyata tuh itu mereka punya. Karena kan mereka ternyata cuma nyewa. Jadi ada penyewaan mobil-mobil mewah atau jam-jam mewah. Jadi kalau ketika lu pakai, mereka pokoknya bikin memframing diri mereka sendiri tuh seakan-akan sukses ya dengan cara-cara ya itu tadi, nggak real sebenarnya. Dan
Of course yang paling susah adalah gini, kita tuh gampang banget kemakan karena ya kita ngelihat orang-orang ini kan sukses, kita juga pengen kayak mereka. Nah, saking bagus personalnya mereka di sosial media, di media gitu, kita tuh susah ngebedain, kita tuh susah untuk ngelihat. Nah, dengan segala kekayaan yang mereka punya kan kita kan kebanyakan kemakan sama omongan mereka ini. Nah, gua sih ya, menurut gua, kalau tadi kasusnya di juga waktu itu yang pernah gua undang salah satu korban fake mentor, Barney, si penjual dahak, itu kan semua terjadi karena orang-orang yang tadinya tuh nggak tahu apa-apa ngelihat ada satu sosok yang begitu luar biasa dan kemakan sama dia, dan ya ujung-ujungnya selalu sama kalau yang gue lihat adalah terjadinya penipuan gitu loh, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya mereka tuh cuma mau jualan atau kasih investasi atau jualan investasi yang ternyata bodong, bisnis yang sebenarnya bisnis itu gak ada, atau kalau kasusnya udah deal tapi nggak mau bayar, ujung-ujungnya selalu pasti akan merugikannya dalam bentuknya finansial gitu. Nah, kalau gue sih pencari mentor, gue akan selalu memilih mentor itu yang memang sesuai dengan kebutuhan gue aja sih. Dan setlah ekspektasi itu jangan terlalu lebih, karena gini, ketika kita bertemu idola kita, orang yang kita sukain dan berharap dia bisa jadi mentor kita dalam bidang apapun ya, kita kan di kepala kita tuh ada bayangan, ada sebuah harapan kalau nih orang nih memang perfect banget. Tapi ada juga ungkapan never meet your idol. Karena kenapa? Karena ketika kita ketemu orang yang kita idolakan dan ternyata aslinya tidak sesuai yang kita harapkan, biasanya tuh kita akan kecewa. Jadi ya menurut gue, jagalah, setlah ekspektasi kita seminimum mungkin sebenarnya. Ya memang cari, punya mentor, punya idola nggak salah, dan tapi ya carilah memang orang-orang ini ya apa sih kelebihan dari dia yang memang bisa kita ambil gitu loh. Jadi yang kelemahan-kelemahan dia ya ya udah nggak usah kita harapkan dia akan seperfect itu gitu. Tapi ya kalau misalnya in case-nya adalah tadi sampai terjadi penipuan atau utang nggak mau bayar, ya udahlah itu mau, kalau buat gua udah pasti itu udah red flag, udah pasti kan gue coret, gua nggak, apapun yang dia ngomongin itu udah pasti secara kredibilitas tuh udah nggak, udah inilah, udah nggak bisa lu percaya lah, karena ya nggak sesuai dengan apa yang dia share, apa yang dia branding terhadap dirinya. Jagalah ekspektasi, dan menurut gua carilah memang benar-benar orang-orang yang memang sesuai dengan apa yang lu butuhkan. Ya kalau misalnya let's say lu pengen belajar bisnis, ya carilah orang-orang yang memang benar-benar memang dia punya bisnis, bukan orang yang buka kelas terus dan kalau ditanya bisnisnya apa, jawabannya pelintat-pelintut, jawabannya muter-muter. Gue masih lebih memilih kalau misalnya belajar sama tukang bakmi dibandingkan orang yang gue nggak tahu dia bisnisnya apa tapi dia ngajarin dan sok-sok buka kelas gitu loh. Karena kenapa? Si tukang bakmi ini, dia ini praktisi, dia ini tahu gimana caranya. Karena secara teori dan ketemu dengan fakta di lapangan, itu tuh bakal banyak banget perbedaan gitu. Banyak banget perbedaan yang kadang tuh untuk orang-orang yang nggak pernah bersentuhan langsung dan cuma tahu ngajarin doang, itu akan susah gitu. Ya somehow memang nggak gampang, kayak tadi gue bilang it's very tricky, tapi ya it is worth it kalau ketika lu yang akhirnya bisa menemukan orang yang memang sesuai dengan apa yang lu pengen gitu. Waktu itu juga Steve Jobs ya pas lagi masih hidup, dia pernah diundang MIT, jadi ada kayak jadi dosen tamu gitu, dia tanya gitu, di sini siapa yang kerja sebagai consulting, bisnis consulting. Ada beberapa yang tunjuk tangan, terus dibilang, aduh kalian tuh kasihan banget. Intinya adalah dibilang gini, kalian itu seperti ibarat tuh kalau ada pisang, kalian tuh tahu ada pisang, ada gambar bentuk pisang tuh kayak gimana tahu, tapi kalian tuh nggak pernah megang pisang.
kalian tuh nggak pernah ngerasain atau makan itu pisang, tapi cuma tahu oh kalau pisang tuh begini-begini, tapi nggak pernah megang langsung. So ya pada intinya memang cuman taunya ya sebatas teorinya aja. Dan ini juga sangat yang gue juga terapin ya, kalau ketika kita ingin melakukan sesuatu, kerjaan sesuatu, dan memang pengen jago banget di situ, ya memang kita tuh harus involve bener-bener dari ujung ke ujung gitu loh, karena kalau enggak, lu nggak tahu prosesnya itu gimana, bisnis itu sendiri aja lu nggak tahu prosesnya gimana kan, kalau cuma tahu terima beres. Terus jadi menurut gue, ketika kita ingin memilih mentor yang cocok, hati-hati aja, jangan gampang termakan sama persona atau personal branding yang mereka bikin gitu. Karena ini personal branding ini juga paradoks juga ya. Di satu sisi kita butuh karena kita kan pengen kasih tahu ke orang-orang kalau kita tuh siapa dan apa yang kita kerjakan gitu supaya dapat kesempatan. Tapi kadang saking bagusnya personal branding orang-orang ini, kita tuh juga jadi bingung nih orang sebenarnya aslinya gimana gitu. Jadi ya ini akan sangat-sangat tricky banget menurut gua. Tapi jangan juga menutup gue nggak mau ada mentor, gue nggak butuh mentor. Somehow kita tetap masih butuh sih, karena orang-orang ini yang benar-benar real mentor punya pengalaman yang of course jauh lebih lama dan lebih expert dibandingkan di level kita sekarang gitu. Dan satu ciri ya menurut gue orang-orang yang memang the real mentor itu, mereka tuh nggak sibuk untuk jualan kalau gue tuh mentor atau melabeling diri mereka tuh mentor, dan kalau lu butuh mentorship lu harus ikut kelas gua atau lu ikut grup gua. Karena ada tuh yang di open grup telegram atau WhatsApp grup, dan untuk masuk ke grup itu aja lu bayar. Biasanya sih mereka nggak akan sampai kayak gitu, karena kenapa ya, mereka nggak butuh sebenarnya, karena secara bisnis mereka sendiri aja udah jauh lebih gede. Ya itu sih yang mungkin juga bisa lu jadikan sebagai salah satu patokan ya. Ada pertanyaan, ada komen, atau ada cerita, boleh langsung di kolom komen ya. Nanti gue akan coba balas. Oke, jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.